Zaman penjajahan Jepang, zaman Indonesia sedang terpuruk, di mana rakyat dipekerjakan paksa dengan bayaran 2M. Makasih Mas. Di saat itu Indonesia sedang berada di ujung kekalahan. Tak ada harapan karena harapan hanya milik SMA. SMA Harapan. Diceritakan hiduplah 3 orang tentara Indonesia yang menjadi tawanan Nippon. Rai, Bonar, dan Letnan Jelantik adalah 3 orang tentara Indonesia yang ditawan Jepang. Masing-masing dari mereka memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya Rai adalah tentara yang sangat religius. Rai yang ini bukan sembarang Rai, bukan Raisa, Rai Penny, apalagi Rai Mantra, tapi hanya Rai. R.A.I. Rai. Selain itu, Rai adalah pemuda yang selalu siap. Karena itu, ia selalu berserah diri kepada Tuhan dan menjadi pemuda yang religius. Karena kedekatannya pada Tuhan, ia pun mampu menguasai ilmu sihir dan menjadi lulusan terbaik di ISI Denpasar, Institut Sihir Indonesia Denpasar. Sedangkan Bonar adalah tentara yang sangat berani. Ia tak takut apapun, tak takut mati, tak takut hidup, tak takut tambah dewasa, tak takut untuk kecewa, dan tak takut tak seindah yang Bonar kira. Selain berani, Bonar merupakan tentara yang kuat dan kejam. Ototnya sekuat baja, tulangnya sekuat besi. Ia selalu melatih otot-ototnya dengan pergi ke gym. Ia pun dijuluki pria kejam yang suka ke gym. Yang terakhir dan yang paling penting adalah Letnan Jelantik. Jelalatan sama yang cantik. Ia adalah pemimpin dari Rai dan Bonar. Ia adalah pemimpin yang cerdas, tegas, dan badass. Selain itu, Letnan Jelantik memiliki kemampuan menembak yang sangat jitu. Tak ada senapan yang tak bisa ia kuasai. Mulai dari senapan api, senapan air, senapan tanah, senapan udara, semua senapan bisa ia kuasai. Tapi semua berubah setelah negara api menyerang. Dan inilah para tentara Indonesia. Di suatu pagi yang cerah, ketika mereka baru bangun tidur di penjara, mereka langsung bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di pagi hari.
Rai si religius langsung membantan Saiban di penunggun karang penjara. Bonar si otot kering langsung melatih otot-ototnya. Dan Letnan Jelantik langsung melatih kemampuan menembaknya. Ia mengambil senjata dan langsung menembak ke arah Rai. Rai pun merasa kesal karena ditertawai oleh Bonar. Agar adil, Letnan juga menembak Bonar. Rai merasa kesal, lalu mengeluarkan ilmu cetik yang ia pelajari di Institut Sihir Indonesia dan Pasar, yaitu cetik yang dipakai oleh tetangga yang iri sama tetangga yang jadi PNS terus bisa beli rumah sendiri. Gitu ketawanya Rai. Rai pun melempar cetik tersebut ke arah Bonar. Seketika Bonar pun langsung kerauhan barbel. Bonar yang tidak terima lalu membalas chat WA. Tapi itu hanya tipuan. Ternyata Bonar sedang mengupload foto aib Rai ke Instastory-nya. Gitu ketawanya Bonar. Rai merasa dipermalukan. Ia pun menangis. Anxiety sambil membantan Saiban. Melihat keributan tersebut, Letnan pun melerai mereka berdua. Mengelus-ngelus, meraba-raba, sampai keluar dikit. Di hari ke-665 mereka tersadar, ketakutan, keluar dikit pipisnya. Ternyata jadwal pengeksekusian mereka sudah dekat, yaitu besok. Mereka yang ketakutan langsung mencari cara untuk keluar dari penjara. Rai si religius langsung berdoa kepada penunggun karang penjara. Bonar si otot kering masih melatih otot-ototnya. Tiba-tiba Letnan si tentara cerdas menemukan strategi yang jitu, yaitu strategi gerilya. Mereka pun siap-siap untuk menjalankan strategi mereka. Di tengah persiapan, tak disangka-sangka, datanglah sang penjaga penjara. Penjaga tersebut yang mengetahui rencana mereka karena menguping dari wings kiri itu kanan, lalu menghukum mereka dengan hukum cambuk. Dimulai dari Rai, lalu dilanjutkan dengan Rai, lalu yang terakhir Rai lagi, karena dia pemuda yang selalu sial sesuai pengkarakteran. Letnan yang tidak terima temannya dihukum lalu menembak Rai. Penjaga tersebut murka dan mencambuk mereka bertiga hingga terpental. Karena kehabisan cara untuk mengalahkan penjaga, akhirnya Bonar pun mengeluarkan rencana terakhir, yaitu pura-pura kerauhan barbel. Penjaga yang takut melihat sikap Bonar lalu lengah. Memanfaatkan keadaan itu, Letnan pun menembak penjaga. Bukan tembak yang itu, lalu menembak sang penjaga. Gitu ketawa Letnan. Penjaga yang sekarat lalu batuk-batuk, mual-mual, dan keluar sedikit pipisnya, lalu mati. Mereka berhasil mengalahkan penjaga tersebut.
Tapi tak disangka-sangka, kericuhan mereka terdengar sampai ke telinga komandan tentara Nippon. Tiba-tiba tanah pun bergetar. Angin badai, petir menggelegar, dan datanglah komandan tentara Nippon, yaitu Komandan Tsunade. Tsunade terkenal karena kebesarannya, ya, dadanya. Dengan kericuhan tersebut, Tsunade menjadi murka. Rai, Bonar, dan Letnan Jelantik langsung menyerang ke arah Tsunade. Rai mengeluarkan jurus sihir, yaitu cetik mencret. Tsunade menepis cetik tersebut dengan dada bagian kiri dan mengenai Rai. Rai pun mencret-mencret, lalu mati sambil mencret. Melihat temannya mati begitu saja, Letnan pun mengeluarkan tembakan jitu. Ditepis lagi oleh Tsunade menggunakan dada bagian kanan. Peluru tersebut mental ke arah Letnan yang mengenai ulu hatinya yang pindah ke ulu hati dan mati. Hanya tersisa Bonar dan otot keringnya. Mengetahui pusat kekuatan Tsunade terletak pada dadanya, Bonar pun menyerang menggunakan tangan kosong. Serangan pertama mengenai dada bagian kiri. Serangan kedua mengenai dada bagian kanan. Karena dadanya terluka, ia pun dada-dada dan langsung mengeluarkan serangan maut dan mengenai mata kanan Bonar hingga tutup matanya terlepas. Tsunade pun mendekat dan mendekat. Tiba-tiba Tsunade tercengang karena ketampanan wajah Bonar. Tsunade pun falling in love on the first sight, lalu melamar Bonar untuk hidup selamanya bersamanya. Begitulah kisah cinta mereka, dan begitu pula sejarah perdamaian Nippon dan Indonesia versi teater bukan. Gitu ketawa mereka. Tamu.